Suku Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan yang terdiri atas beragam budaya dan subsuku. Istilah Dayak pertama kali digunakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama August Kaderland pada tahun 1895. Arti kata Dayak sendiri sebenarnya masih menjadi bahan perdebatan para ahli. Ada yang menyebut artinya adalah manusia, pedalaman, hingga orang yang tinggal di hulu sungai. Sementara sebagian lainnya mengklaim istilah Dayak menunjukkan pada karakteristik personal yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yakni kuat, gagah, berani, dan ulet. Terlepas dari perbedaan itu, penduduk asli Kalimantan sendiri umumnya tidak mengenal istilah Dayak. Orang-orang di luar lingkup merekalah yang menyebutnya sebagai suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Sebagian ahli berpendapat bahwa Dayak adalah salah satu kelompok suku asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Gagasan ini didasarkan pada teori migrasi penduduk, di mana nenek moyang orang Dayak diperkirakan berasal dari beberapa gelombang generasi. Gelombang pertama terdiri dari ras Australoid yang kemungkinan disusul oleh ras Mongoloid. Gelombang migrasi ini terus berlanjut hingga menyebabkan suku Dayak memiliki begitu banyak bahasa dan karakteristik budaya. Suku Dayak berasal dari Kalimantan, namun tersebar hingga ke Sabah dan Sarawak, Malaysia. Menurut sejarah, suku ini pernah mendirikan kerajaan sebelum akhirnya dihancurkan oleh Majapahit. Peristiwa tersebut membuat masyarakat Dayak terpecah dan terdesak. Sebagian besar masuk Islam dan mengubah identitasnya menjadi orang Melayu atau orang Banjar, dan sebagian yang tidak masuk Islam kembali menyusuri sungai lalu masuk ke pedalaman Kalimantan. Sebagai masyarakat adat, suku Dayak sangat menjunjung tinggi adat istiadat, seperti upacara Tiwah yang masih dilestarikan. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mengantar rulang orang yang meninggal ke sandung yang telah dibuat. Sandung merupakan sebuah tempat atau rumah kecil yang dibuat khusus untuk orang yang telah meninggal dunia. Upacara Tiwah sangat sakral, dan sebelum tulang diantar dan diletakkan di sandung, banyak ritual, tarian, suara gong, dan hiburan lain yang dilakukan. Bahasa suku Dayak dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat Dayak memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Dayak. Sayangnya, bahasa daerah tersebut terancam mengalami kepunahan
di 20-30 tahun yang akan datang. Perlu adanya komitmen banyak pihak, baik dari masyarakat atau pemerintah, untuk menjaga bahasa daerah agar tetap dikenal. Pakaian suku Dayak. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia. Di pulau ini terbagi menjadi beberapa bagian provinsi. Kalimantan Barat sendiri menjadi provinsi terluas keempat setelah Irian Jaya, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Suku Dayak menjadi suku yang dominan tinggal di Kalimantan Barat. Suku tersebut juga memberikan banyak pengaruh, termasuk dalam urusan pakaian adat. Pakaian adat laki-laki, busana adat untuk kaum pria bernama King Baba. Dalam bahasa suku Dayak, King artinya pakaian dan Baba artinya laki-laki. Pakaian ini dibuat dari kulit kayu ampuro atau kayu kapuo yang merupakan tanaman endemik Kalimantan. Kulit kayu mirip ropi tanpa lengan dan celana panjang. Pewarnaan dilakukan menggunakan warna alami. Sebagai hiasan, dikenakan juga ikat kepala dan ada juga sehelai bulu burung elang khas Kalimantan. Atribut perlengkapan lainnya berupa senjata tradisional dari Mandau dan perisai. Senjata ini biasanya dikenakan saat hendak perang, maka dari itu pakaian adat suku Dayak dikenal juga sebagai pakaian perang. Pakaian adat perempuan. Untuk pakaian adat perempuan terbuat dari bahan yang sama, namun desainnya lebih sopan dan dilengkapi penutup dada, stagen, kain bawah, serta perlengkapan seperti kalung, manik-manik, dan hiasan bulu-bulu elang di kepala. Ada juga perhiasan seperti jarat tangan atau gelang tangan dari akar tanaman serta kalung dari akar kayu atau kulit hewan. Rumah suku Dayak. Tak hanya pakaian yang menjadi bukti budaya suku Dayak, rumah adat yang menjadi khas suku Dayak bernama Rumah Betang. Mungkin demikianlah penjelasan mengenai suku Dayak. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali dengan suku-suku yang ada di Indonesia lainnya.